Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia, Binance adalah rumah bagi bursa mata uang digital yang global terbesar dunia. Berdasarkan volume perdagangan dan basis pengguna, daftar akun Binance kamu sekarang. Gunakan link di bawah ini untuk memulai perdagangan stablecoin dan token lainnya hari ini. Di pasar yang tidak asing dengan volatilitas, terkadang stabilitas adalah aset yang sangat dihargai dan dibutuhkan. Sebagai mata uang kripto yang berbeda sendiri, stablecoin menggabungkan stabilitas aset yang tradisional dengan visibilitas aset digital. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan banyak manfaat, termasuk desentralisasi, transaksi bebas berantara, dan banyak lagi. Namun, salah satu kelemahan utama mata uang kripto adalah harganya yang sangat mudah berubah. Artinya, harga tidak dapat diprediksi dan memiliki kecenderungan untuk berfluktuasi. Meskipun mekanisme pastinya bervariasi dari satu koin ke koin lainnya, stablecoin dibuat agar lebih tahan terhadap volatilitas tersebut, sehingga kamu tidak akan melihat perubahan harga yang signifikan. Singkatnya, stablecoin mengatasi fluktuasi harga dengan mengikat nilai mata uang kripto ke aset yang lebih stabil, seperti mata uang fiat. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu stablecoin, seberapa penting kehadirannya, manfaatnya di ruang kripto, dan stablecoin populer yang tersedia di pasar. Apa itu stablecoin? Stablecoin adalah kelas mata uang kripto yang mencoba menawarkan stabilitas harga dibandingkan dengan kripto yang tidak dipatok, seperti Bitcoin. Nilai stablecoin dipatok dengan nilai aset cadangan yang stabil, seperti dolar Amerika atau emas. Contoh stablecoin ada Binance USD, USD Coin, Tether. Ketiganya didukung dengan rasio 1:1 dengan dolar Amerika, yang artinya 1 USD, USDC, atau Tether sama dengan 1 dolar Amerika di dunia nyata. Mengapa stablecoin itu penting? Yang pertama, stablecoin menawarkan stabilitas di pasar yang bergejolak. Stablecoin memberikan nilai yang sama kepada investor dan pedagang kripto, seperti yang ditawarkan mata uang fiat di pasar tradisional, yaitu stabilitas. Misalnya, jika investor tradisional mungkin memilih untuk mengalokasikan sebagian dari portofolio mereka ke uang tunai atau obligasi ketika volatilitas meningkat, investor kripto dapat berpindah ke stablecoin. Yang kedua, media cepat dan efisien yang memungkinkan pedagang kripto bergerak cepat di pasar kripto. Investor dan pedagang kripto sering beralih ke stablecoin di bawah iklim pasar yang bergejolak. Beralih ke stablecoin memungkinkan mereka tetap berada di pasar mata uang kripto dan memungkinkan mereka untuk bergerak lebih cepat, baik ke dalam atau keluar dari perdagangan tanpa menunggu berhari-hari untuk mentransfer dari uang fiat. Yang ketiga, stablecoin membawa lebih banyak likuiditas dan volume ke pasar kripto. Sifat stablecoin yang stabil dan efisien memunculkan kepercayaan di pasar kripto. Ini berarti lebih banyak orang kini lebih nyaman terlibat di pasar. Kenaikan partisipasi pasar juga telah meningkatkan volume perdagangan dan kapitalisasi pasar. Ini mengarah pada lebih banyak likuiditas yang menjadikan pasar kripto lebih efisien. Kenaikan efisiensi juga membawa penetapan harga aset yang lebih akurat sehingga menghasilkan harga aset yang lebih adil dan spread bid dan ask yang lebih ketat. Gebrakan muda-mudi melek investasi atau disingkat Gramudia. Bagikan video ini ke kerabat atau kenalan kamu sebagai dukungan gebrakan milenial melek investasi. See you next time. Apa yang dapat dilakukan dengan stablecoin?
yang dapat dilakukan dengan stablecoin. Yang pertama, meminimalkan volatilitas. Aset seperti stablecoin dapat memberikan kepastian kepada pembeli dan penjual yang ingin menghindari risiko bahwa nilai token mereka tidak akan naik atau jatuh secara tidak terduga dalam waktu dekat. Baik untuk pemula maupun pedagang berpengalaman, sifat stabil dan pasti dari stablecoin menjadikannya aset yang baik untuk dipertahankan atau diinvestasikan, terutama selama musim bear market. Yang kedua, hasilkan bunga. Yang dapat dilakukan oleh stablecoin yaitu hasilkan bunga. Pedagang dan investor dapat memperoleh bunga dengan stablecoin melalui pinjaman dan staking. Saat kamu meminjamkan stablecoin, kamu dapat memperoleh pembayaran bunga dan pinjaman. Staking adalah proses yang dilalui oleh transaksi kripto diverifikasi. Dan melalui staking koin, kamu memiliki kesempatan untuk menghasilkan reward. Semakin banyak koin yang kamu staking, semakin besar potensi penghasilan kamu. Binance menawarkan rangkaian produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial kamu. Untuk investor kripto, kamu dapat memilih untuk membeli stablecoin seperti Binance USD, BUSD, dan mendapatkan bunga majemuk melalui Binance Earn atau penghasilan Binance. Apa yang dapat dilakukan oleh stablecoin? Yang ketiga, transfer aset dengan mudah dan cepat. Kamu tidak memerlukan rekening bank untuk menyimpan stablecoin, dan stablecoin mudah ditransfer dengan biaya rendah. Selain itu, stablecoin dapat ditransfer dengan cepat secara internasional, termasuk ke tempat-tempat di mana dolar AS mungkin sulit diperoleh atau di mana mata uang lokal tidak stabil. Cara membeli stablecoin. Ada 3 cara untuk mendapatkan stablecoin. Cara yang pertama, kamu dapat membeli stablecoin melalui Binance Exchange lewat pasar P2P Binance dan lakukan transaksi untuk membeli stablecoin BIDR atau BUSD. P2P Binance merupakan fitur untuk deposit stablecoin yang dapat digunakan bagi pengguna Binance yang tinggal di negara-negara yang memblokir Binance alias tidak menerima Binance seperti negara kita tercinta Indonesia. Deposit P2P Binance dapat melalui transfer bank lokal Indonesia dan lewat dompet digital seperti Dana atau Sakuku. Setelah deposit dari P2P masuk ke dompet pendanaan, transfer stablecoin yang dibeli ke dompet spot, lalu perdagangkan dengan kripto yang kamu inginkan. Cara kedua, deposit dari toko kripto atau exchange yang terdaftar resmi di Indonesia. Karena saya pengguna Binance, deposit modal di toko kripto kamu dengan biaya deposit yang lebih murah dan transfer stablecoin BUSD dan BDR dari toko kripto ke Binance dengan biaya 0 alias gratis, asalkan kamu menggunakan sama-sama jaringan BEP20. Kecuali USDT, ada biaya transfernya karena ada pilihan ERC20 atau TRC20. Deposit di toko kripto dapat dilakukan melalui bank lokal dan dompet digital seperti Dana, Gojek, atau ShopeePay. Lebih lengkapnya, silakan lihat di aplikasi toko kripto. Kalau belum punya akun toko kripto, daftar akun toko kripto kamu. Gunakan kode referral di bawah ini. Kode referral ada di deskripsi. Silakan daftar. Cara ketiga, menggunakan kartu kredit. Kamu tinggal menghubungkan kartu kredit kamu dengan akun Binance kamu dan dapat digunakan untuk membeli stablecoin, entah USD atau USDT,
Caranya sama, setelah kamu beli, kamu transfer ke dompet spot. Nah, dari dompet spot itu dapat kamu gunakan untuk staking atau beli token atau koin lain yang tersedia di Binance. Kalau kamu ingin beternak koin, maka pilihannya bisa staking atau tabungan dan pinjaman, sehingga bisa dapat bunga setiap hari. Lalu, bagi pemula, cara mana yang paling cocok? Dari ketiga cara tadi, yang paling saya rekomendasikan bagi pemula ialah deposit dari toko kripto. Berdasarkan dari pengalaman pribadi, bagi pemula, saya tidak menganjurkan untuk deposit uang kamu menggunakan peer-to-peer Binance karena agak rumit dan kurang aman bagi pemula. Kurang amannya saya maksud di sini, deposit melalui peer-to-peer Binance, kamu harus betul-betul teliti melihat di langkah mana kamu saat mentransfer uang. Karena kalau kamu tidak teliti, kamu keburu mengirim uang ke penjual P2P. Padahal waktu pengiriman belum dibuka. Alhasil, uang kamu hangus begitu saja. Ada juga kejadian penjual tidak merespon pengirim. Sama saja dengan uang kamu juga hangus. Untuk deposit dari toko kripto, kamu dapat belajar dari YouTube karena lebih gampang dan lebih mudah dimengerti, serta lebih aman, asalkan kamu juga tetap teliti. Kesimpulan, stablecoin adalah bagian penting dari ekonomi kripto, dengan menyediakan pertukaran yang aman dan andal bagi para pedagang dan investor. Selain itu, stablecoin adalah komponen inti dalam memperkuat ekonomi kripto, terutama ketika pasar sedang bearish. Semangat, kamu pasti bisa. See you next video.